Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, ini adalah tabulam pot jeruk bali saya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang media tanam yang saya pakai di tabulam pot ya teman-teman. Nah, inilah tabulam potnya. Nah, ini bukan rumput teman-teman, ini adalah daun mint ya yang saya pakai polybag. Tapi daunnya sedikit karena sering dipetik karena di sini pembeli daun mint metik sendiri teman-teman. Itu dipakai biasanya untuk campuran minuman atau campuran yang lain, kurang tahu sih. Tapi kebanyakan dipakai untuk campuran minuman alkohol teman-teman. Teman-teman, kali ini saya berada di di belakang pekarangan rumah ya. Kali ini saya akan membahas media tanam yang saya pakai untuk di tabulam pot saya ya. Di media tabulam pot hampir semua ya, hampir sama seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan di sini untuk dipakai di pot besar, di pot kecil atau di polybag ya. Untuk itu tonton videonya sampai habis dan jangan lupa bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe soalnya channel YouTube saya kan masih baru jadi masih perlu dukungan dari teman-teman ya teman-teman. Itu dah kondisi hari ini agak hujan nih teman-teman. Tapi karena banyak yang nanya apa media tanam yang saya pakai ya, padahal itu sering saya bahas sebenarnya dulu di waktu buat video lain ya. Tapi karena pertanyaannya masih seputar itu aja ya, karena saya share di Facebook sering banyak nanya media tanam apa yang saya pakai. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Tentu saja ini ada kompos ya teman-teman. Komposnya saya buat dalam waktu 3 hari. Nggak percaya, itu ada di video sebelumnya ya, bisa cek videonya cara pembuatannya. Nah, ini adalah sekam atau kohe boiler ya. Nah, seperti biasa ya, yang melihara ayam boiler biasanya benar ayam boiler ya. Itu biasanya kandangnya dikasih sekam. Nanti setelah mereka panen, sekam ini otomatis sudah tercampur dengan kohenya ayam boiler. Jadi kita beli di kandangnya atau di mana-mana aja bisa beli. Itu harganya cukup murah ya. Satu karung harganya cuma 12.000 teman-teman, satu karung besar. Nah, ini ada media tanam lagi satu, tanah biasa ya. Saya selalu isi tanah ya. Tentu saja ini ada cangkokan jeruk bali teman-teman. Cangkokan yang akarnya sudah banyak sekali. Kalau saya memang nanam cangkokan itu biar akarnya sudah banyak sekali. Nah, ini potnya. Nah, inilah sebagai contoh, ini potnya ada polybag. Nah, untuk pot besarnya saya pakai ember cat itu ya teman-teman. Jadi nggak, pot besarnya habis ini saya contohin pakai pot ember cat karena saya lebih suka pakai pot ember cat karena sangat kuat teman-teman. Itu bisa dipakai berkali-kali, bertahun-tahun juga bisa. Kalau pot biasa nggak bisa sekuat ini ya. Jadi ini tanamannya udah ganti, nanti tanamannya besar kita cabut. Potnya masih aman, itu udah bertahun-tahun ya, seperti yang saya tanam dipakai untuk pot di sayuran saya. Jadi pot yang paling kuat itulah ember cat teman-teman. Mau dibanting, mau dipakai berkali-kali bisa. Nah, prosesnya seperti ini teman-teman. Untuk di pot besar ini ya, nah, potnya kita lubangnya sebesar mungkin nggak apa-apa. Karena di bawahnya kan kita isi kompos ini ya. Jadi kompos ini akan mengganjal lubang, otomatis tanah atau media tanam tidak akan jatuh karena sudah diganjal sama kompos ini ya. Nah, kita taruh kompos paling bawah. Ini komposnya udah tercampur dengan kohe sapi ya. Itu cara pembuatannya sangat gampang, sudah ada di video sebelumnya ya. Kalau teman tidak punya juga bisa pakai ini dari rumput liar ya. Rumput liar kalau musim panas gampang, tinggal diamin selama 2 minggu, nanti taruh di bagian bawahnya. Nah, setelah itu kita isi tanah ya. Tanah ini saya ambil 3 sendok, sekam kohe boiler ambil 3 sendok biar tidak susah nyampur. Nah, selanjutnya isi lagi 3 sendok. Jadi biar kita tidak usah mengaduk capek ya, dengan cara seperti ini otomatis sudah tercampur sendiri teman-teman. Jadi sangat cepat jadi ngerjain, biar nggak usah masih nyampur atau apa lagi, kan lama prosesnya seperti ini ya. Itu dah ambil 3 sendok, 3 centong, ambil lagi 3 centong seperti itu. Nanti kita tuangkan ke pot, otomatis sudah tercampur seperti ini teman-teman. Nah, kan sudah tercampur jadinya, tidak perlu capek-capek nyampur lagi. Nah, sekarang kita tambahkan tanamannya ya. Ini dari cangkokan teman-teman. Cangkokan juga saya tidak beli, saya cangkok dari tanaman sendiri. Nah, ini saya pakai plastik biasa ya. Ini plastiknya saya tidak saya buka. Ini buka sedikit-sedikit aja ya. Karena plastik ini nanti akan busuk, daripada kita buka berisiko akar akan pecah. Itu juga bisa membuat tanaman layu. Kalau ini kan akar tidak terganggu, otomatis kalau dirawat dengan baik dia udah langsung nanti akan berbunga pas di musim panas ya. Ini sekarang kan musim hujan, jadi memang kalau musim hujan biasanya tanaman cenderung tumbuhnya ke
pertumbuhan ya. Kalau ke buah jarang. Jadi pas nanti musim panas dia berbuah. Karena ini akarnya sudah banyak ya teman-teman. Nah, itu kita tambahkan lagi seperti yang biasa, seperti yang tadi. Jadi ini perbandingannya 1:1 ya teman-teman jadinya. 3 centong tanah, 3 centong kohe ayam boiler atau skam kohe ya. Perbandingan lain juga bisa. Kalau teman-teman pedagang mungkin nggak perlu pakai tanah, pasti paling pakai ini aja ya, kohe boiler ini aja. Karena untuk pedagang kan biar nggak berat ya. Kalau isi tanah jadinya berat teman-teman. Kalau ini kan ya ini berat sekali teman-teman. Tapi kalau saya sih karena walaupun dijual lagi saya pakai tanah itu ya tetap menurut saya tanah lebih bagus. Jadi kalau kita malas ngerawatnya tanah itu masih aman. Kalau pedagang kan mengasih kohe boiler aja kan mereka kan disiramnya sehari 2 kali teman-teman. Kalau kita pakai tanah kan nggak disiram sehari 2 hari masih aman teman-teman, seperti itu. Saya juga lebih suka sih pakai pot besar sebenarnya karena lebih aman, kita tinggal 3 hari nggak masalah. Kalau pot kecil kadang kita harus menyiramnya hampir setiap hari 2 hari seperti itu teman-teman. Nah ini untuk pot tanggung seperti ini ya, seperti tadi ya, sendok 3 centong tanah, sendok 3 centong kohe boiler. Nah kita tinggal tuangkan seperti ini, gampang, udah otomatis tercampur. Jadi cepat, singkat, tidak usah tidak usah rumit ya. Jadi sangat gampang teman-teman. Nah untuk di polybag juga sama seperti ini. Jadi intinya ya kita perlu ember pencampur seperti ini ya, jadi biar gampang. Nah ini di polybag teman-teman, tinggal isi aja seperti itu. Nah mungkin ada pertanyaan, kenapa media tanamnya kan sama aja? Nah itu dah yang akan kita bahas sebenarnya teman-teman. Media tanam sih hampir sama ya, tapi karena banyak yang nanya media tanam yang saya lakukan ya saya buat video ini. Sebenarnya perbedaannya adalah di perawatan teman-teman. Jadi mau media tanam sebagus apapun, kalau perawatannya jelek ya tetap berpengaruh juga. Nah inilah anggap perawatannya seperti ini kalau di saya teman-teman. Nah setelah kita tanam seperti ini, anggap aja ini udah 3 hari atau seminggu lah setelah kita tanam tadi tabulan potnya kita seperti biasa saya taruh biasanya di tabulan pot, saya isi tanaman lain ya, mungkin cabe atau ini seledri atau ini pokcai atau yang lain ya. Tujuannya supaya apa? Biar tidak bosan kita merawat. Jadi di atas tabulan pot kita isi tanaman lain, nanti kita siram tabulan potnya, otomatis dia udah kena. Jadi kita sekali siram menghasilkan 2 atau 3 tanaman lebih. Mungkin bisa diisi sawi juga bisa, atau sayur lain juga bisa teman-teman. Jadi ini yang menyebabkan kita biar tidak bosan merawat. Kalau cuma kita isi tabulan pot aja, satu pohon kita rawat berhari-hari belum berbuah lagi kan membosankan. Kalau seperti ini jadi tidak bosan. Ya teman-teman, ini adalah tabulan pot saya yang ada di pekarangan rumah ya teman-teman. Ini sisa tinggal dikit ya, karena sudah banyak yang dijual. Ya untuk yang tadi yang saya pakai untuk mengocor adalah air dicampur dengan kohe ayam ya. Tentunya dengan perbandingan 1:15. Maksudnya kohenya 1, airnya 15. Jadi hampir semua tanamannya saya siram seperti itu teman-teman. Itu bisa diaplikasikan, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi makin sering makin bagus. Ya sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya dengan tips yang lebih menarik. Terima kasih.